Masalah tersebut berawal ketika Harry memberikan pekerjaan kepada Bayu, yang mana di saat itu Bayu meminta Harry untuk mengganti karpet meja bar. Pekerjaan tersebut juga sudah dibayar lunas oleh Harry karena dia merasa Bayu ini adalah sahabatnya. Tetapi sayangnya di saat itu, ternyata Bayu ini malah tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Entah karena menganggap remeh pekerjaan dari sahabatnya atau justru karena ada hal lain. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Riau, menceritakan tentang seorang laki-laki yang dengan tega menghabisi nyawa sahabatnya sendiri demi melindungi bisnis narkotikanya. Kejadian ini sebenarnya sudah lumayan lama, yaitu sekitar tahun 2017. Namun peristiwa ini sangat penting untuk kita bahas agar kita bisa berhati-hati sekalipun dengan orang terdekat. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Misteri kasus mutilasi yang terjadi akhir pekan lalu di Bengkalis Riau akhirnya terjawab di ibu kota Jakarta. Pelaku ditangkap bersama anak di sebuah apartemen. Jejak tersangka terlacak berkat keterangan warga serta didukung kecanggihan teknologi informasi. Sejauh ini pelaku mengaku melakukan pembunuhan bersama dua temannya. Dia kesal kepada korban yang tidak menepati janji untuk membayar utang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah desa kecil yang bernama Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara, Bengkalis Riau, hiduplah seorang pria yang berusia 29 tahun. Namanya Herianto. Dia biasa dipanggil dengan nama Harry. Di usianya tersebut, Harry ini sudah menikah dan tinggal di sebuah ruko sederhana bersama sang istri, juga anaknya yang masih kecil. Kehidupan keluarga kecil mereka ini tampak normal seperti keluarga lain pada umumnya. Bahkan di mata para tetangganya, mereka ini hidup rukun, harmonis, dan bahagia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Harry ini dikenal sebagai seorang pengusaha yang memiliki usaha kecil. Namun tidak disebutkan apa bentuk usahanya tersebut. Dari beberapa informasi yang aku dapat, usahanya itu dikatakan merupakan sebuah tempat biliar. Namun tidak jelas alamat tempat biliarnya itu di mana. Di balik kehidupannya yang sederhana, ternyata beredar desas-desus yang mengatakan bahwa Harry ini ternyata juga sekaligus berbisnis yang cukup gelap dan berbahaya. Ya sudah pasti seputar dunia kriminal. Yang mana katanya pekerjaan utama dia sebenarnya adalah sebagai seorang bandar narkotika kelas kakap. Dan dia sukses mengendalikan jaringan narkotikanya di daerah Rupat Utara. Seperti yang kita tahu ya sobat, bisnis ini sudah jelas adalah bisnis yang ilegal dan sangat berbahaya. Bahkan hukumannya bisa mencapai hukuman mati. Dan sebenarnya bisnis Harry ini diketahui oleh sang istri. Namun keluarga besar Harry dan warga di sekitar tidak mengetahui kalau bisnis ini berjalan. Sehingga Harry mampu berkamuflase dan menutupi bisnis haramnya ini dengan sangat mulus. Harry juga bermain dengan rapi, sehingga orang-orang sekitar tempat dia tinggal tidak merasa curiga kepada dia. Entah sejak kapan Harry ini memulai bisnis haram tersebut. Namun yang jelas, sejak istrinya mengetahui bisnis gelapnya itu, Harry yang mulanya hangat kepada sang istri dan terlihat sayang kepada istrinya, mulai berubah. Entah karena dia mulai takut terhadap istrinya, atau justru karena sudah banyak uang, jadinya dia tidak terlalu memikirkan istrinya lagi. Di saat itu, perubahan sifat Harry sangat terlihat. Dia sering sekali melakukan kekerasan kepada istrinya. KDRT yang dialami oleh istrinya ini bahkan tidak hanya sekali, sering sekali dilakukan oleh Harry ketika saat-saat tertentu, entah karena dia sedang dalam pengaruh narkotika atau justru sedang tidak baik moodnya. Yang mana hal tersebut ternyata membuat istrinya yang sebelumnya sangat sayang kepada Harry lama-lama menjadi muak terhadap suaminya ini. Istrinya itu kemudian
berinisiatif melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh Harry kepada pihak yang berwajib. Laporan tersebutlah yang kemudian membuat Harry memiliki catatan kriminal di kepolisian, yaitu KDRT. Di saat itu Harry hanya ditangkap atas tuduhan penganiayaan dan kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap sang istri. Namun, polisi tidak mengetahui bahwa di balik itu semua ada kejahatan yang lebih besar dilakukan oleh Harry. Istrinya masih menahan diri, tidak mau mengadukan pekerjaan atau bisnis suaminya seputar dunia narkotika tersebut karena merasa masih sayang kepada Harry. Dan karena rasa sayang itu juga, istrinya akhirnya mencabut laporan atas kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Harry dan kasus itu tidak dilanjutkan ke pengadilan. Istri Harry lebih memilih untuk berdamai dan memaafkan Harry. Dia juga sekaligus menunjukkan kepada Harry, meskipun Harry sudah ketahuan berbisnis ilegal, namun istrinya tetap setia kepada dia. Dan atas laporan itu juga, lantas membuat Harry akhirnya luluh kepada sang istri dan dia juga kapok, tidak mau lagi berbuat kasar kepada istrinya karena takut berurusan dengan polisi dan sekaligus dia menyadari kalau istrinya ini adalah salah satu orang yang membela dia meskipun pekerjaannya haram. Dan mulai saat itu, Harry pun meminta maaf kepada istrinya dan dia tidak lagi melakukan kekerasan. Dia berbalik menjadi sayang kepada sang istri dan tetap melanjutkan bisnis narkotikanya. Di luar lingkaran keluarga dan pelanggan bisnisnya, Harry memiliki seorang sahabat sejati yang bernama Bayu Santoso. Bayu ini adalah seorang pria berusia 27 tahun yang tinggal tidak jauh dari rumah Harry. Persahabatan mereka berdua telah terjalin erat selama bertahun-tahun. Hal ini menjadikan mereka sudah seperti saudara kandung. Setiap hari, Bayu dan Harry sering sekali terlihat bersama. Mereka memang sangat bersahabat. Dan baik tertawa maupun menangis di dalam perjalanan hidup mereka sering sekali mereka lalui bersama-sama. Namun sobat, seperti yang kita ketahui, bisnis Harry yang menjalankan jual beli narkotika ternyata sudah beredar desas-desusnya. Meskipun demikian, gosip ini ternyata tidak mempengaruhi hubungan antara Harry dan Bayu. Besar kemungkinan bahwa Bayu sebetulnya sudah menyadari atau sudah curiga kebenaran di balik rumor tentang sahabatnya tersebut. Namun begitu, Bayu tetap setia kepada Harry dan tidak pernah terpengaruh dengan rumor itu dan mereka tetap bersahabat. Baginya, persahabatan adalah segalanya dan merupakan ikatan yang tidak mudah diputuskan oleh gosip-gosip serta pekerjaan kelam yang dilakukan oleh Harry. Sementara itu sobat, kehidupan di desa kecil Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara, Bengkalis, Riau, memang bisa dikatakan penuh dengan dinamika dan rahasia-rahasia gelap. Namun di tengah segala kerumitan kehidupan di sana, kisah persahabatan Harry dan Bayu tetaplah teguh. Dua sahabat ini tetap bersama meskipun ada hal yang negatif terkadang menimpa salah satu dari mereka. Seperti yang kita tahu juga, di dalam hubungan pertemanan pasti ada saja masalah yang muncul. Walaupun mereka bersahabat, pasti sesekali akan terjadi gesekan atau terjadi perselisihan karena salah paham. Dan tibalah hubungan antara Harry dan Bayu ini mengalami gesekan. Persahabatan mereka yang telah terjalin lama mulai goyah ketika mereka terlibat dalam sebuah masalah hutang piutang. Masalah tersebut berawal ketika Harry memberikan pekerjaan kepada Bayu, yang mana di saat itu Bayu meminta Harry untuk mengganti karpet meja bar. Pekerjaan tersebut juga sudah dibayar lunas oleh Harry karena dia merasa Bayu ini adalah sahabatnya. Tetapi sayangnya di saat itu, ternyata Bayu ini malah tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Entah karena menganggap remeh pekerjaan dari sahabatnya atau justru karena ada hal lain, akhirnya hal tersebut pun membuat Harry menjadi kesal dengan tindakan sahabatnya itu. Dan kemudian, jadilah hubungan mereka mulai retak. Permasalahan uang ini memang sangat sensitif, bisa merusak persahabatan. Namun dikatakan juga sobat, sebenarnya permasalahannya bukan pada uangnya. Namun permasalahannya karena Bayu menghancurkan begitu saja kepercayaan yang Harry titipkan kepada dia. Dari sinilah sikap Harry mulai berubah. Dia tidak lagi seperti Harry yang dulu. Dia jadi sering memaki-maki Bayu, sahabatnya sendiri, bertindak dan berkata tidak baik kepada Bayu. Yang mana hal ini ternyata membuat Bayu semakin lama juga semakin kesal dan dia sangat jengkel kepada sahabatnya Harry. Kejengkelan Bayu terhadap Harry ini semakin memuncak. Di dalam kemarahannya, Bayu berusaha mencari cara untuk bisa
membalas dendam atas perlakuan Harry. Namun di saat itu, dia sebenarnya bingung. Dia harus membalas dendam dengan cara apa? Satu-satunya cara balas dendam yang terlintas di dalam pikirannya adalah dia ingin membocorkan rahasia dari Harry. Yang mana pada saat itu, Bayu yang sebenarnya sudah mendengar desas-desus tentang bisnis haram Harry ingin melaporkan bisnis gelap tersebut kepada pihak kepolisian. Namun sobat, sebelum rencana pelaporan itu terlaksanakan, kabarnya ternyata Harry tiba-tiba mengetahui kalau sahabatnya Bayu yang sedang berselisih dengan dia sudah memiliki rencana ingin membocorkan bisnisnya. Dan ternyata sobat, kabar ini sampai lebih dulu ke telinga Harry gara-gara ada temannya yang bernama Andrean atau yang sering dipanggil Gondrong mengetahui rencana dari Bayu tersebut dan menyampaikannya kepada Harry. Mendengar kabar tersebut, Harry jadi marah dan kesal. Dia benar-benar murka. Dia merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Di dalam amarahnya tersebut, dia merasa benar-benar dipermainkan oleh Bayu. Diberikan pekerjaan tapi tidak diselesaikan. Lalu ketika dimarahi, malah sebaliknya ingin menjebak. Disitulah Harry kemudian berpikir ingin mengambil sebuah tindakan yang nekat. Dia merencanakan sesuatu yang sangat jahat, yaitu ingin menghilangkan nyawa Bayu. Karena menurut Harry di saat itu, ketimbang dia yang harus menanggung resiko, lebih baik dia melenyapkan nyawa sahabatnya itu. Yang mana artinya dia ingin melindungi dirinya serta bisnisnya agar tidak terbongkar. Dan di saat itu, Harry menunggu waktu yang cocok untuk melaksanakan rencananya itu. Dia tidak mau asal-asalan dalam melakukan aksi eksekusinya. Lalu singkat cerita sobat, tibalah pada satu waktu, tepatnya tanggal 24 Maret tahun 2017, sekitar pukul 11 malam di sebuah ruko milik Harry. Malam itu, Harry ini sedang bersama dua temannya, yaitu si Gondrong dan yang satu lagi bernama Ali Akbar. Mereka tengah menggelar pesta narkotika di dalam ruangan ruko biliar. Di saat mereka berpesta, tiba-tiba saja terlintas di pikiran Harry untuk melaksanakan aksi balas dendamnya kepada Bayu. Dan di bawah pengaruh narkotika tersebut, dia berencana ingin mewujudkan niatnya tersebut di hari itu juga. Dan tiba-tiba dia berbicara kepada si Gondrong. Dia ingin si Gondrong menghubungi Bayu dan mengajaknya untuk bertemu di ruko tersebut. Gondrong pun langsung menghubungi Bayu, mengiyakan permintaan dari Harry. Bayu yang mendapatkan panggilan dari Gondrong di saat itu tidak menaruh curiga sedikit pun. Dia mengiyakan ajakan si Gondrong dan langsung berangkat menuju rukonya Harry, ruko biliar tersebut. Sebenarnya di samping itu, Bayu juga agak canggung datang ke sana karena harus bertemu dengan Harry. Namun karena berpikir di sana itu ramai dan mereka sedang berpesta, Bayu mengenyampingkan perasaan tidak enaknya itu. Lalu di sisi lain, Harry, Gondrong, dan juga Ali Akbar yang sedang menunggu kedatangan Bayu. Mereka dengan sigap menyiapkan beberapa senjata tajam. Di saat itu, Harry mengajak dua temannya itu untuk menghabisi Bayu. Dan dua temannya itu mengiyakan. Beberapa sajam yang sudah mereka persiapkan, mereka sembunyikan di kamar mandi ruko. Hal itu sengaja dilakukan untuk mempermudah saat mereka menghabisi Bayu nanti. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Bayu sudah sampai di depan ruko. Ketika Bayu tiba di sana, suasana masih terasa hangat dan mereka memperlihatkan semuanya seolah baik-baik saja. Antara Bayu, Harry, Gondrong, dan juga Ali Akbar sangat akrab seperti biasanya. Namun tidak lama setelah itu, Harry mempersilahkan Bayu untuk duduk dan Harry langsung berniat ingin memulai aksinya. Yang mana di saat itu, Harry berpura-pura minta izin menuju ke kamar mandi yang mana tujuannya sebenarnya untuk mengambil sajam yang sudah dipersiapkan. Sementara itu, Bayu duduk di kursi depan meja bar. Dia menikmati pesta narkotika bersama Gondrong tanpa menyadari kalau dia akan segera dihabisi oleh sahabat-sahabatnya itu. Lalu Harry yang sudah siap memegang sajamnya lalu keluar dari kamar mandi dengan cara mengendap-endap agar tidak disadari oleh Bayu. Lalu kemudian tanpa basa-basi dari arah belakang, Harry langsung saja menikam bagian punggung Bayu sebanyak 7 kali dengan sajam yang sudah dia pegang. Yang mana hal itu membuat Bayu seketika tersungkur jatuh ke lantai dalam kondisi masih mengkonsumsi narkotika. Di saat itu Bayu langsung tergeletak tidak berdaya. Namun meskipun begitu, Bayu masih berusaha melakukan perlawanan. Dengan sekuat tenaga, Bayu merebut pisau dari tangan Harry. Namun dengan perlawanannya itu, ternyata Bayu berhasil
mengambil pisau tersebut. Dan Bayu berhasil membalas dengan menusukkan pisau tersebut ke tangan kiri Heri yang menyebabkan tangan kiri Heri mengalami luka yang cukup parah. Sementara itu, kedua teman Heri, Gondrong dan Ali Akbar, malah ketakutan melihat kedua temannya itu berduel. Mereka tidak kuat melihat keduanya sudah berlumuran cairan merah akibat saling bacok-bacokan. Heri di saat itu yang dibalas oleh Bayu merasa sangat kesal. Dia merasa terancam dengan tingkah Bayu tersebut. Kemudian, Heri pun segera meminta pertolongan Gondrong dan Ali untuk membantunya. Gondrong dan Ali yang di saat itu ketakutan dan panik segera menolong Heri. Mereka berusaha memegangi tangan Bayu sehingga Bayu tidak bisa bergerak. Cairan merah yang keluar dari tubuh Bayu membasahi baju Gondrong dan juga baju Ali. Akibat dari bantuan Gondrong dan Ali itulah, akhirnya mereka jadi mudah untuk kembali merebut pisau tersebut. Pisau itu diambil lagi oleh Heri dari tangan Bayu. Dan setelah itu, Heri pun langsung menikamkan pisau itu kembali ke tubuh Bayu sebanyak beberapa kali. Hingga akhirnya, sahabatnya tersebut tidak bisa bertahan karena kehabisan cairan merah dan menghembuskan nafas terakhir. Melihat kejadian mengerikan tersebut, Gondrong dan Ali merasa sangat ketakutan. Yang mana mereka masih di bawah pengaruh narkotika. Melihat hal itu, jadinya semakin bad trip. Mereka memilih untuk segera melarikan diri dari lokasi dengan cara keluar dari ruko dan bersembunyi di sebuah semak-semak yang tidak jauh dari ruko tersebut. Sementara itu, Heri sendiri berusaha untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Setelah dia sadar kalau Bayu benar-benar sudah tewas, yang dilakukan oleh Heri selanjutnya adalah menyeret tubuh sahabatnya tersebut ke dalam kamar mandi. Sesampainya di dalam kamar mandi, Heri lalu menghubungi kedua temannya yang sudah kabur tadi, yaitu si Gondrong dan si Ali. Dia meminta kedua temannya itu untuk kembali ke ruko guna membantu dia untuk memisah-misahkan bagian tubuh Bayu. Namun di saat itu, Ali dan Gondrong yang sudah ketakutan sejak awal memilih untuk menghilang dan melarikan diri. Mereka tidak mau jika harus terseret-seret dalam masalah yang mengerikan tersebut. Sementara itu, Heri yang kesal karena dianggap ditinggalkan oleh kedua temannya ini, akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan kejinya itu dengan tangannya sendiri. Di saat itu dia kepikiran untuk memisah-misahkan bagian tubuh Bayu guna lebih mempermudah dia saat membuang bagian demi bagiannya nanti. Tanpa berlama-lama, dia pun menyiapkan alat dan langsung saja melakukan aksinya tersebut. Di saat itu, dia mengumpulkan beberapa benda sajam yang sudah ada di sana. Dan dia mulai memotong-motong bagian demi bagian menjadi totalnya ada 13 potong. Setelah Bayu dipotong-potong, Heri yang tidak kehabisan akal kemudian memasukkan potongan-potongan tersebut ke dalam koper. Dia mengambil sebuah koper yang ada di ruko itu. Pada saat berusaha memasukkan bagian demi bagian ke dalam koper, ternyata koper tersebut kekecilan. Lalu karena jasad itu tidak muat, Heri pun memutuskan untuk menyimpan potongan tubuh yang tersisa itu ke dalam kantong plastik besar. Kemudian, dia menyembunyikan kantong berisi potongan tersebut ke dalam drum bekas bensin. Setelah seluruh bagian potongan disembunyikan dan dia merasa semuanya sudah aman, Heri pun pulang. Sesampainya di rumah dia bersih-bersih. Dia bertemu dengan istrinya dan istrinya di saat itu kaget melihat tubuh Heri dilumuri cairan merah yang sangat banyak. Pada saat itu, Heri dengan tergesa-gesa meminta istrinya untuk bersiap-siap karena dia akan mengajak istrinya untuk kabur. Pada saat itu, istrinya bingung untuk apa mereka kabur. Namun karena Heri ini meminta dia untuk buru-buru, istrinya pun memilih untuk diam dan menuruti permintaan suaminya itu. Hingga setelah semua perlengkapan selesai dan istrinya pun sudah siap untuk ikut kabur bersama Heri. Tepatnya pada tanggal 25 Maret tahun 2017, pada pagi-pagi buta, mereka beserta dengan anaknya pergi kabur ke Jakarta. Di saat mereka kabur, hari demi hari yang mereka lalui dihantui oleh rasa cemas. Di dalam pelariannya itu, Heri masih belum menceritakan kenapa dia harus mengajak anak istrinya kabur. Dan singkat ceritanya, 3 hari pun berlalu, tepatnya pada tanggal 27 Maret tahun 2017. Salah satu pelaku lain, yaitu teman Heri yang bernama Gondrong, itu sudah mulai dihantui rasa bersalah. Dia di saat itu sangat gelisah. Dia menyesali semuanya dan kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian penghilangan nyawa yang keji itu kepada polisi. Dia melakukan hal itu dengan sadar dan tanpa paksaan karena Gondrong benar-benar merasa berdosa. Hidupnya tidak tenang dan akhirnya memilih mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri. Sesampainya dia di kantor polisi, dia menceritakan semua detail kejadian
yang mengerikan tersebut. Pihak kepolisian yang mendengar pengakuan dari Gondrong itu pun langsung mendatangi TKP. Sesuai dengan keterangan Gondrong, TKP itu adalah ruko milik Heri. Saat polisi tiba di sana, sayangnya ruko tersebut sudah dalam keadaan kosong dan sudah dirapikan. Namun, polisi tidak berhenti begitu saja. Pada saat itu, polisi kemudian melakukan penggeledahan. Setelah beberapa saat melakukan penggeledahan, akhirnya pihak kepolisian menemukan adanya tanda-tanda yang janggal. Setelah beberapa waktu melakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan adanya potongan-potongan tubuh manusia yang disembunyikan di dalam sebuah drum bekas bensin dan juga sebuah koper yang tergeletak di dalam ruko tersebut. Tanpa banyak menunda waktu, pihak kepolisian pun langsung dievakuasi, dibawa ke rumah sakit terdekat untuk keperluan otopsi. Dan tidak butuh waktu yang lama bagi pihak kepolisian dalam melakukan otopsi, yang mana akhirnya berdasarkan hasil otopsi tersebut diketahui bahwa penyebab kematian Bayu adalah luka tusukan di bagian leher dan juga terdapat 20 luka tusukan lainnya di sekujur tubuh. Setelah itu, pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap Gondrong untuk memastikan siapa pelaku utama di dalam kasus ini. Dari keterangan Gondrong, polisi pun mendapatkan satu nama pelaku yang tidak lain adalah Heri. Setelah itu, polisi langsung mencari keberadaan Heri. Dan setelah mengetahui jejak keberadaan Heri, polisi pun langsung melakukan pengejaran. Atas kerjasama dengan pihak keamanan dan menggunakan alat pendeteksi jejak yang canggih, akhirnya pada tanggal 29 Maret tahun 2017, pihak kepolisian berhasil menangkap Heri di salah satu apartemen di Jakarta Utara. Dia ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Heri kemudian langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu, keesokan harinya, Heri pun diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pekanbaru dan kemudian dibawa ke Bengkalis untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Namun sementara itu, berdasarkan keterangan dari Gondrong, pihak kepolisian juga mendapatkan satu nama pelaku yang lain yang turut membantu Heri, yaitu yang bernama Ali Akbar. Tanpa berlama-lama, pihak kepolisian langsung saja mencari keberadaan Ali, dan pihak kepolisian pun berhasil menemukan Ali dan menangkap dia pada 4 April tahun 2017. Pada saat itu, Ali tengah bersembunyi di rumah neneknya di daerah Sumatera Utara. Ali berhasil diringkus tanpa perlawanan juga. Dia pun kemudian digiring ke Polres Bengkalis untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan saat diinterogasi, mereka bertiga, yaitu Heri, Ali, dan Gondrong, mengakui semua perbuatan keji mereka. Pada saat itu, Heri, pelaku utama, menjelaskan bahwa dia sangat kesal karena Bayu tidak menyelesaikan pekerjaan perbaikan karpet di tempat biliar miliknya, padahal dia sudah bayar. Dan selain itu, Heri juga mengaku bahwa dia diancam oleh Bayu akan dilaporkan mengenai bisnis narkotikanya kepada polisi, yang mana hal tersebutlah yang membuat Heri akhirnya gelap mata. Sementara itu, Gondrong dan Ali mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti perintah dari Heri saja. Akhirnya, setelah semuanya terbongkar, jasad dari Bayu yang sudah disatukan bagian demi bagiannya dikembalikan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga yang menyambut jenazah Bayu berteriak histeris, tidak menyangka kalau Bayu akan berakhir semengenaskan itu. Sementara Heri meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Istri dan anak Heri merasa kebingungan dan tidak menyangka kalau Heri melakukan tindakan sekeji itu. Lalu anak dan istrinya kembali ke Pekanbaru. Atas perbuatan tersebut, ketiga pelaku dinyatakan bersalah dan dijerat dengan pasal-pasal berlapis, termasuk pasal penghilangan nyawa berencana dan pengeroyokan. Yang mana pada tanggal 22 November tahun 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Heri, sedangkan Ali terjerat hukuman penjara seumur hidup, sementara Gondrong divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Cerita ini benar-benar tragis sobat, karena menggambarkan bagaimana dendam dan kebencian dapat membawa seseorang pada tindakan yang sangat kejam. Dari persahabatan yang erat hingga pengkhianatan dan berakhir dengan penghilangan nyawa. Kisah Heri dan Bayu menjadi pengingat bagi kita tentang bahaya yang bisa muncul ketika emosi menguasai akal sehat.
Itu dia sobat, kisah Bayu dan Heri. Dua orang sahabat yang harus berakhir dengan perselisihan yang menyebabkan hilangnya nyawa salah satu dari mereka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?